New Year. Oh, hello. What do you do? Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul A Merry Scottish Christmas. Film ini menceritakan tentang seorang pria dan wanita kakak beradik yang diundang ke Skotlandia oleh ibu mereka untuk merayakan hari Natal. Karena mereka sekeluarga menginap di sebuah kastil, kakak beradik ini pun jadi merasa curiga kalau ibu mereka menyimpan sebuah rahasia. Ternyata ibu mereka ini adalah keturunan bangsawan dari Skotlandia dan selama puluhan tahun udah merahasiakan identitas aslinya dari keluarga mereka. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini bermula dari seorang wanita bernama Lindsay yang baru aja tiba di bandara Skotlandia. Di sana dia bertemu dengan kakaknya bernama Brad dan istri Brad bernama Sarah yang juga baru turun dari pesawat. Di bandara tersebut, mereka lalu dijemput oleh seorang pria yang merupakan orang suruhan dari ibu Brad dan Lindsay. Ceritanya, sang ibu sengaja mengundang mereka ke kota Glengrave untuk merayakan pesta Natal bersama keluarga. Lalu di tengah perjalanan, Sarah memberitahu kalau kota Glengrave merupakan tujuan utama untuk merayakan Natal di Skotlandia. Selain itu, Brad dan Sarah juga baru mengetahui kalau ibu mereka yang bernama Josephine ternyata berasal dari kota ini. I can't believe your mom grew up here and you two never visited. Last family vacation she took us on was a Christmas folk fest. Sesampainya di tempat tujuan, mereka bertiga jadi merasa terkejut karena diturunkan di sebuah kastil yang cukup megah dan mereka pikir adalah sebuah hotel. Can you imagine? Di sana, mereka bertiga bertemu dengan seorang pemandu bernama Hamish yang mengatakan kalau kastil ini ditempati oleh keluarga Duke dari abad ke-14. The property dates back to the 14th century, but we're just getting started, so follow me, lads and lassies. Di saat Hamish mengajak mereka berkeliling, dia kemudian bercerita tentang sejarah kastil ini dan bagaimana perayaan Natal diadakan di kota Glengrave. Di ruangan lain, Hamish lalu menunjukkan foto seorang adipati bernama Daniel yang ceritanya udah meninggal dari beberapa minggu yang lalu. Passed away a couple of weeks ago. Di waktu yang bersamaan, Joe tiba-tiba muncul dari ruangan sebelah bersama dengan seorang pelayan bernama Graham yang udah bekerja selama 50 tahun. Awalnya mereka bertiga mengira kalau kastil ini udah berubah menjadi sebuah hotel yang sengaja dipesan oleh Joe untuk merayakan Natal bersama mereka. The whole place a hotel? You could say that. Is strictly off limits to the public. Ketika Graham mengantar mereka ke kamar, Joe lalu mengundang mereka untuk makan malam dan memberitahu kalau ada suatu hal yang ingin dia bicarakan. Namun Lindsay menolak undangan ibunya dengan alasan jet lag dan meminta Joe agar membahasnya besok pagi. Mengetahui koper mereka udah tertukar, Brad kemudian datang ke kamar Lindsay dan membahas tentang hubungan mereka yang gak deket seperti dulu. Tapi karena Joe sangat bersemangat untuk merayakan Natal bersama keluarga, Brad dan Lindsay pun akhirnya sepakat agar terlihat akur di depan sang ibu. Look, I think Mom has this idea that we're gonna have this. Give Mom the Christmas she wants. Yeah, and then we can just. Setelah selesai berbicara dengan Brad, Lindsay yang berada di luar kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Mac yang bekerja di kastil itu. Di sana, Mac sedikit bercerita tentang berbagai kegiatan Natal di kota ini. Tapi Lindsay masih merasa ragu apakah dia akan ikut merayakan Natal bersama keluarganya. Sadly, I don't think that's the kind of Christmas I have. I'm not even gonna attempt that, but. Sementara itu di tempat lain, Sarah berbicara mengenai hubungan Brad dan Lindsay yang diceritakan sangat dekat waktu mereka masih kecil. Sarah lalu meminta Brad agar bisa berbaikan dengan adiknya karena mau bagaimanapun juga mereka berdua adalah saudara kandung. The statute of limitations runs out on everything, including. Di saat Lindsay membawa makan malam ke kamarnya, dia nggak sengaja melihat ibunya yang masuk ke sebuah tempat yang dilarang untuk umum. Keesokan paginya, Lindsay jadi penasaran dengan apa yang dia lihat kemarin dan memutuskan untuk mencari tahu kenapa ibunya naik ke lantai 4. Can I help you? Oh, okay. I told you this was a bad idea.
Ketika memasuki sebuah kamar, Lindsay tiba-tiba melihat foto ibunya waktu masih muda dan potongan koran yang memberitakan kalau Joe adalah keturunan bangsawan yang bergelar Duchess. Di waktu yang sama, Joe juga masuk ke kamarnya, sehingga dia akhirnya terpaksa menceritakan masa lalunya kepada mereka. Well, I suppose it's time you learned the truth. Di waktu Joe berumur 20 tahun, dia ceritanya jatuh cinta dengan seorang pria dari Amerika dan memutuskan untuk kabur dari kastil. Pada momen itu, adiknya yang bernama Daniel mencoba untuk menghentikan Joe, tapi dia tetap ngotot untuk pergi demi menjalani kehidupan yang dia inginkan. Walk out that door. Mother and father may never take you back. Merry Christmas, Dad. Sejak kepergian Joe, Daniel akhirnya menggantikan kedudukan orang tua mereka sebagai seorang duk atau adipati di kota Glencrave. Di sisi lain, Joe mulai membangun sebuah keluarga dengan suaminya, dan akhirnya mereka bisa menjalani kehidupan normal di kota California. We moved to America, started our folk group. Beberapa bulan yang lalu, Joe sebenarnya sempat mengirim surat pada Daniel untuk memberitahu kalau dia ingin merayakan Natal tahun ini di kota Glencrave. Sayangnya, Daniel tiba-tiba aja meninggal akibat serangan jantung, dan dari cerita itu mereka berdua jadi merasa marah kepada ibunya yang selama ini merahasiakan silsilah keluarganya. Yes, while the whole time denying us our true selves. Me too. Setelah mendengar cerita dari sang ibu, Brad dan Lindsay lalu mulai membahas pertengkaran mereka yang terjadi dari beberapa tahun lalu. Ternyata pertengkaran itu terjadi karena Lindsay nggak datang ke acara pernikahan Brad dan Sarah, sedangkan Brad sendiri juga nggak datang ke acara wisuda Lindsay. But you know what? You never even showed up at my graduation. I'm gonna change my flight. You're leaving? Ketika lagi asik mengobrol, mereka berdua bertemu dengan Meg yang memberitahu kalau dia bekerja sebagai manajer properti di kastil ini. Meg pun kemudian ingin mengajak Lindsay untuk jalan-jalan, dan mengatakan kalau dia udah mengetahui identitas mereka sebagai keturunan bangsawan. Not to mention missing all of our holiday traditions, which is... Di tengah perjalanan, Meg lalu bercerita tentang sejarah keluarga Lindsay yang memiliki tanah seluas 30.000 hektar di kota ini. Selain itu, Meg mengatakan kalau dia juga punya adik perempuan, dan hubungan mereka jadi semakin akrab ketika bertambah dewasa. But she's my best friend now. Karena Meg udah menceritakan tentang dirinya, kini giliran Lindsay yang bercerita mengenai pekerjaannya sebagai salah satu dokter di kota California. Ternyata Meg gak sengaja mendengar pembicaraan Brad dan Lindsay barusan, sehingga dia mengetahui kalau hubungan mereka berdua gak berjalan dengan baik. We're kind of maybe the opposite of you and your sister. Well, I see things a little differently. Di saat mereka berkumpul bersama, Joe kemudian memberitahu kedua anaknya kalau dia nggak bisa mengelola perkebunan milik keluarganya. Sebenarnya, Joe ingin mewariskan semua ini kepada Brad dan Lindsay dan mengumumkan kepada publik kalau mereka berdua akan bergelar sebagai Duke dan Duchess. Interested? I'll pass it down to you. Jika mereka nggak tertarik dengan tawaran tersebut, Joe juga punya rencana lain, yaitu menjual semua properti yang dimiliki oleh keluarga mereka. Joe pun sadar kalau keputusannya akan mengecewakan banyak orang, tapi dia terpaksa melakukan hal itu karena Daniel nggak punya istri atau keturunan. A duke and a duchess? What did Danny feel about that? Not good. Lalu di malam harinya, Joe mengajak mereka semua ke pusat kota untuk jalan-jalan dan melihat penampilan dari para penari. Kebetulan di tempat itu juga ada Meg yang kemudian mengajak Lindsay untuk ikut menari bersama mereka. Setelah selesai menari, Joe kemudian mengajak mereka ke pasar Natal untuk berbelanja beberapa tanaman yang biasa digunakan sebagai dekorasi. Di sana, Joe tiba-tiba bertemu dengan teman semasa mudanya yang bernama Elspeth, dan mereka berdua nggak pernah saling bertemu selama puluhan tahun. Selagi Joe dan sahabatnya melepas rindu, Brad dan Lindsay lalu datang ke sebuah bar sambil membicarakan tentang kehidupan Brad dan istrinya. Di awal pernikahan mereka, Brad dan Sarah sepakat untuk fokus pada pekerjaan, tapi di tahun ini Sarah jadi berubah pikiran dan ingin memiliki anak. All this stuff, but you gotta get it out. Everything that's bottled up. Sarah really wants a baby.
Ketika lagi asik mengobrol, mereka berdua nggak sengaja mendengar pembicaraan dari penduduk lokal yang merasa khawatir kalau Joe nggak mau meneruskan warisan dari keluarganya. Children with no connection to Scotland. Pembicaraan itu pun membuat Brad dan Lindsay jadi kepikiran, sehingga mereka berdua akhirnya memutuskan untuk merayakan Natal di kota ini bersama Joe. I'm gonna stay until after Christmas. Keesokan paginya, Lindsay tiba-tiba aja dibangunkan oleh Graham yang ingin meminta bantuannya untuk merawat Meg yang terjatuh dari kuda. Untungnya Meg nggak mengalami cedera yang serius dan dia meminta kepada Lindsay untuk mengantarnya ke sebuah klinik yang nggak jauh dari kastil. But trust me, the clinic is just fine. Di klinik tersebut, Meg dirawat oleh ibunya yang bernama Dr. Amelia, sehingga Lindsay akhirnya mengetahui kenapa Meg nggak mau dibawa ke rumah sakit. Selain itu, Meg memang udah menjadi langganan di klinik ini karena dia sering mengalami cedera ringan ketika sedang menjalani pekerjaannya. And a dislocated shoulder from trying to move a cow off the road. She is. I saw the waiting room. Well, long hours. Setelah mereka pulang dari klinik, Lindsay tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya yang ingin mengajak mereka ke pabrik pembuatan whisky. Joe pun mengatakan kalau di pabrik itu akan diadakan kompetisi dan mereka semua diminta agar menjadi juri untuk memilih whisky yang paling enak. It'll be a new adventure. And free samples. Okay, I have no business judging whiskey. Mark Twain once said. Sebelum kompetisi itu dimulai, Brad, Lindsay, dan Sarah yang nggak tahu apa-apa tentang whisky kemudian diberi penjelasan tentang bagaimana cara mereka dalam memproduksinya. Mereka semua lalu mencicipi berbagai merek whisky yang disediakan oleh panitia, dan akhirnya mereka sepakat untuk memilih satu pemenang. Tis the Scotch! Setelah acara itu selesai, Meg lalu mulai berbicara tentang bagaimana peran dari keluarga bangsawan untuk membantu kesuksesan warga kota. Meg pun mengaku kalau dia udah banyak belajar dari Daniel, sehingga dia bisa membantu Brad dan Lindsay jika mau meneruskan warisan dari keluarga mereka. I know every nook and cranny of this castle. Thank you. That really does mean a lot. Keesokan harinya, Meg kemudian mengajak Brad dan Lindsay ke sebuah peternakan kuda dan memberitahu kalau peternakan ini adalah milik keluarga mereka. Ternyata Meg sengaja membawa mereka ke tempat ini agar mereka memiliki gambaran tentang usaha apa aja yang harus diurus jika menjadi pewaris. We had no idea what was coming. Yeah. You were the one person. Lalu ketika berada di sebuah kafe, Brad dan Lindsay mulai membahas keadaan kota Glencreve yang harus berjalan tanpa adanya keluarga bangsawan. Mereka berdua pun sama-sama ragu untuk menjalani kehidupan baru di kota ini karena harus meninggalkan kehidupan lama yang udah mereka rintis. For a new country, a title. Selain perasaan ragu, Brad dan Lindsay ternyata juga menikmati hidup damai di kota ini, apalagi mereka berdua memiliki warisan besar yang bisa digunakan. Nggak lama kemudian, Meg datang untuk menjemput mereka, dan setelah selesai, Meg juga ingin mengundang mereka berdua agar mengikuti sebuah pesta. A few friends and family. I hope you can make it. Sesuai undangan dari Meg, keluarga Brad dan Lindsay kemudian datang ke sebuah bar untuk meramaikan acara tersebut. Di pesta itu, Lindsay lalu berbicara dengan Meg tentang garis besar pekerjaannya yang dia pelajari langsung dari Daniel untuk menggantikan tugas ayahnya yang udah tua. Did it as long as I can remember. I worked for him until he died. Beberapa saat kemudian, mereka berdua dihampiri oleh keluarga Meg, sehingga Meg mengenalkan Lindsay dengan adiknya bernama Ayla dan suaminya bernama Thomas. Meg pun lalu memulai acara itu dengan lomba tarian tradisional, di mana Thomas juga mengajak Lindsay berdansa untuk bersaing dengan mereka. Setelah acara itu selesai, Ayla lalu bertanya kepada Brad dan Lindsay apakah mereka berdua akan mengambil alih warisan dari keluarganya. Ayla dan Amelia pun berharap kalau mereka berdua akan sebaik Daniel, tapi Brad dan Lindsay belum berani memastikan kalau mereka akan menetap di kota ini. We're not exactly sure what we're going to do yet. Who have dukes and duchesses were somewhat stodgy. Sesampainya mereka di kastil, Lindsay langsung berterima kasih kepada Meg yang udah mengajak dia dan kakaknya untuk menikmati kegembiraan di kota ini.
Selain itu, mereka berdua juga mulai merasa nyaman satu sama lain, dan sebelum berpisah, Meg yang merasa jatuh hati kepada Lindsay tiba-tiba aja menciumnya. Keesokan paginya, Brad dan Sarah datang ke gudang milik Daniel dan menemukan kostum Santa yang biasa digunakan untuk memberikan hadiah bagi anak-anak. Di malam harinya, Brad dan Lindsay akhirnya berinisiatif untuk menggantikan peran Daniel dan membagikan hadiah kepada anak-anak yang udah berkumpul di halaman kastil. Tell you've been good. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! Di saat mereka membuat kue bersama, Joe tiba-tiba mendapat telepon dari pengacara yang ingin membahas tentang penjualan properti. Joe pun kemudian menceritakan hal itu kepada Brad dan Sarah yang jadi merasa khawatir tentang bagaimana masa depan kota ini beserta penduduknya. Oh, what about the town? The people? Lalu di malam harinya, mereka semua akhirnya berkumpul bersama untuk membicarakan suatu cara agar mereka nggak perlu menjual warisan ini. Lindsay pun ingat kalau Meg pernah menawarkan bantuan kepadanya, dan mereka akhirnya sepakat untuk mempekerjakan Meg agar mengelola semua usaha keluarga mereka. This estate is responsible for the livelihood of so many people. Mom? I like it. Setelah Meg setuju dengan usulan mereka, Brad dan Sarah kemudian pergi ke bar, dan bartender bernama Jack ingin menyarankan agar mereka bisa menjadi Duke dan Duchess. Awalnya, Brad ragu untuk mendapatkan gelar tersebut, tapi Jack lalu menceritakan sejarah keluarga bangsawan yang udah seharusnya menjadi warisan mereka. Sesuai dengan ucapan Jack kemarin, Brad akhirnya memutuskan kalau dia dan Sarah akan tinggal di kastil ini untuk menjadi Duke dan Duchess. Di sana, Brad juga ingin mengajak Lindsay tinggal bersama mereka, tapi Lindsay malah marah karena dia belum siap untuk meninggalkan kehidupan lamanya di Amerika. You know what? Nothing in this family ever changes. Ketika Joe lagi berkunjung ke makam Danny, Lindsay lalu datang menghampiri ibunya, dan dia akhirnya melihat kalau semua anggota keluarga bangsawan dikubur di tempat itu. Lindsay pun kemudian meminta maaf atas responnya yang berlebihan, karena seharusnya dia mendukung apapun yang menjadi keputusan dari kakaknya. Yeah, I think I'm just worried we're gonna drift apart again. Just don't have regrets. Setelah berbicara dengan ibunya, Lindsay yang lagi berbelanja ke pusat kota nggak sengaja bertemu dengan Meg yang udah tahu kalau Brad dan Sarah akan tinggal di kota ini. Namun Lindsay memutuskan untuk segera kembali ke Amerika dan meminta maaf kepada Meg karena dia masih merasa ragu untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Lalu di malam harinya, Joe dan keluarganya mengadakan pesta malam Natal di kastil dengan mengundang beberapa bangsawan lain dan penduduk lokal. Lindsay yang hadir pun langsung datang menemui kakaknya untuk meminta maaf dan mengatakan kalau dia ingin mendukung keputusan Brad. I was too stubborn to realize the biggest part of me was missing. And we will come home to see you. Beberapa saat kemudian, Joe akhirnya membuat pengumuman penting di depan publik di mana dia memperkenalkan Brad dan Sarah sebagai Duke dan Duchess. Thank you. Thank you all so much. Di sana, Lindsay juga memberikan hadiah kepada Brad sebagai bentuk penghargaan karena dia akan menjalani kehidupan baru di kota Glencreve. Tepat di hari Natal, Lindsay memberikan hadiah sweater bagi keluarganya untuk mengingat tradisi mereka ketika masih tinggal di Amerika. Selain itu, Lindsay juga menemui Meg untuk bertukar hadiah Natal, sekaligus ingin berpamitan yang membuat Meg jadi merasa sedih. Keesokan paginya, Lindsay yang akan berangkat ke bandara tiba-tiba merasa terkejut karena melihat banyak orang yang ingin mengantar kepergiannya. I'm gonna miss you so much. Pada saat itu, Brad kemudian memberikan hadiah perpisahan bagi Lindsay yang berisi kunci kastil dan sebuah memo yang bertuliskan kalau kehadirannya akan selalu diterima. Setelah membaca surat tersebut, Lindsay jadi berubah pikiran yang kemudian memutuskan untuk tinggal di kota ini bersama dengan orang-orang yang dia cintai. 1 tahun kemudian, Brad dan Sarah diceritakan dikaruniai seorang anak dan kehidupan keluarga mereka pun semakin bertambah bahagia.
Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul A Merry Scottish Christmas. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.